Berfokus pada Isaac, seorang pemain veteran game Nameless Chaos yang baru saja menyelesaikan seluruh ending yang tersedia. Setelah menyelesaikan jalur terakhir, Golden Idol, dunia dalam game berubah menjadi emas dan perak, menandai berakhirnya permainan. Meskipun merasa puas, Isaac juga merasakan kehampaan karena ia telah menaklukkan seluruh konten yang tersedia dalam game tersebut. Nameless Chaos dikenal sebagai game dengan tingkat kesulitan ekstrim, mekanisme rumit, serta kebebasan tinggi dalam membentuk alur cerita berdasarkan pilihan pemain. Selama ini, Isaac telah memainkan seluruh 8 keyakinan utama yang tersedia. Namun, tepat ketika ia hendak berhenti bermain, sebuah notifikasi baru muncul. Sistem mengumumkan bahwa sebuah pencapaian rahasia telah terbuka dan sebuah keyakinan tersembunyi kini dapat dipilih. Keyakinan itu bernama Nameless Chaos, sebuah kepercayaan terlarang yang selama ini hanya dikenal sebagai musuh semua dewa. Simbolnya berupa makhluk bertentakel dengan mata merah, dan ia dikaitkan dengan makhluk-makhluk menjijikkan seperti daging hidup dan entitas tanpa akal. Tidak ada satupun informasi tentang keyakinan ini di forum atau wiki manapun. Isaac menyadari bahwa ini adalah konten rahasia yang hanya bisa diakses setelah memenuhi syarat tertentu. Tertarik, Isaac memutuskan untuk memulai permainan baru. Ia memilih ras manusia dan merancang karakter dengan penampilan yang rapi dan menarik. Meskipun ia biasanya bermain secara efisien, kali ini ia dengan sengaja mencurahkan perhatian penuh pada detail karakter. Ia kemudian memilih kelas Paladin, bukan pendeta, karena ingin bertahan hidup lebih lama sambil tetap sesuai dengan konsep iman. Saat membagikan atribut, Isaac memilih untuk memaksimalkan statistik iman, mengabaikan sebagian besar atribut lain. Baginya, jika ia akan memainkan keyakinan terkutuk, maka ia akan melakukannya sepenuhnya. Setelah itu, sistem memberinya pilihan kekuatan awal dari Nameless Chaos. 3 kekuatan aneh ditawarkan, masing-masing terdengar mengerikan dan tidak wajar. Setelah mempertimbangkan, Isaac memilih kemampuan yang memungkinkan dirinya menyerap kemampuan makhluk yang ia bunuh. Begitu pilihan dibuat, kesadarannya mulai memudar. Saat ia membuka mata kembali, pemandangan yang muncul sama sekali berbeda dari dunia game yang biasa ia lihat. Ia dihadapkan pada lautan mata berwarna biru yang menatapnya dari daging dan urat yang bergerak hidup. Entitas tersebut memperhatikannya, lalu menyampaikan bahwa ia akan dikirim ke dunia yang sesuai untuknya. Tiba-tiba, dunia itu lenyap. Isaac terbangun di tengah desa yang terbakar. Api, jeritan, dan bau darah memenuhi udara. Seorang pria berteriak memanggil namanya sebelum ditusuk oleh prajurit tengkorak di hadapannya. Saat mencoba bergerak, Isaac menyadari tubuhnya lemah dan terluka. Ingatannya kacau, bercampur antara kesadarannya sebagai pemain dan kenangan asing milik tubuh ini. Perlahan, ia menyadari bahwa ia bukan lagi sekadar pemain. Ia telah menjadi karakter itu sendiri, seorang anak laki-laki bernama Isaac, berambut abu-abu dan bermata pucat. Sebuah jendela status muncul, menunjukkan bahwa dirinya kini adalah makhluk setengah malaikat, Nephilim, dengan tubuh lemah namun potensi iman yang tinggi. Isaac menyadari bahwa semua pilihannya sebelumnya telah membawanya ke kondisi ini. Ia benar-benar telah memasuki dunia Nameless Chaos, bukan sebagai pemain, tetapi sebagai bagian dari dunia itu sendiri. Saat pasukan tengkorak mendekat, Isaac berusaha melarikan diri dengan tubuh yang nyaris tak sanggup bergerak. Ia menyadari bahwa dunia ini adalah tempat di mana yang lemah akan mati tanpa arti. Di tengah kepanikan dan keputusasaan, satu kebenaran menjadi jelas baginya. Ini bukan lagi permainan. Dan di dunia yang dikuasai dewa dan monster, hidupnya baru saja dimulai. Selanjutnya, cerita menggambarkan kehancuran sebuah desa yang dilalap api, dengan seorang pria berambut hitam berdiri tenang di tengah kekacauan.
Ia mengenakan zirah suci bertuliskan Codex of Light, menandakan statusnya sebagai paladin tingkat tinggi. Meskipun desa dibantai dan warga sipil dibunuh, ekspresinya tetap datar. Ia memerintahkan pasukan untuk mengepung jalur timur, tempat para wanita dan anak-anak kemungkinan melarikan diri. Di sampingnya berdiri seorang Death Knight yang memainkan biola, menggerakkan pasukan kerangka dengan alunan nadanya. Ia mempertanyakan mengapa perintah itu baru diberikan sekarang. Pria berambut hitam itu, Carlsen Miller, komandan Ordo Paladin Milisar dan dikenal sebagai Saint of Swords, menjawab bahwa ada terlalu banyak jalur pelarian dan ia perlu memastikan segalanya berjalan sesuai rencana. Carlsen adalah sosok yang sangat dihormati, bahkan diyakini akan naik menjadi malaikat setelah kematian. Namun ia justru mengkhianati semua pihak. Ia mengorbankan rekan-rekan paladinnya sendiri dan menyerahkan dirinya pada kekuatan asing. Desa yang diserang merupakan wilayah rahasia Kekaisaran Putih, dan keberadaannya saja seharusnya tidak diketahui siapapun. Namun Carlsen membocorkannya dan memimpin penghancuran total. Meskipun memimpin pembantaian, Carlsen sendiri tidak membunuh secara langsung. Ia membiarkan prajurit tengkorak melakukan pekerjaan itu. Death Knight mengamati dengan sinis, menyadari bahwa Carlsen belum benar-benar menodai tangannya. Namun Carlsen akhirnya bergerak, menunggang kudanya memasuki reruntuhan desa. Di sisi lain, Ishak berlari mati-matian dari kejaran para prajurit kerangka. Tubuhnya yang lemah hampir tak sanggup menopang dirinya. Ia menyadari bahwa para kerangka tidak benar-benar mengejarnya untuk membunuh, melainkan menggiringnya ke satu titik tertentu. Ketika ia terpojok di sudut reruntuhan, sosok yang muncul di hadapannya membuatnya putus asa, Carlsen Miller sendiri. Ishak menyadari bahwa ini adalah momen penting dalam alur cerita Nameless Chaos, saat Carlsen benar-benar jatuh ke dalam pengkhianatan. Aura Carlsen menekan ruang di sekitarnya. Bahkan berdiri saja terasa mustahil. Death Knight mencoba membujuk Carlsen agar tidak membunuh anak itu, tetapi Carlsen menolak. Baginya, membunuh Ishak adalah bagian penting dari misinya. Carlsen melangkah maju dan mengayunkan pedangnya tanpa ragu. Bila itu menebas dada Ishak. Darah menyembur, dan Ishak merasakan kesendirian yang mutlak. Ia menyadari bahwa di dunia ini, ia tidak memiliki siapapun. Tidak ada keluarga, tidak ada dewa, tidak ada perlindungan. Saat kesadarannya hampir lenyap, sesuatu menjawab keputusasaannya. Sebuah suara muncul, Nameless Chaos. Dari dada Ishak, massa tentakel raksasa meledak keluar. Tubuh Carlsen dihancurkan dalam sekejap, dihancurkan dan dilahap tanpa sisa. Death Knight pun disapu bersamaan dengan pasukannya. Tidak ada yang tersisa selain kehancuran total. Setelah semuanya berakhir, tentakel itu kembali masuk ke tubuh Ishak. Ia terbaring di tanah, masih hidup. Sebuah pesan muncul, menyatakan bahwa ia telah melahap Carlsen Miller, memperoleh kekuatan besar, namun dengan konsekuensi bahwa kekuatan itu belum sepenuhnya dapat dicerna. Kelelahan luar biasa menyelimuti Ishak hingga ia kehilangan kesadaran. Saat fajar menyingsing, seorang pria bernama Gebel tiba di desa yang telah menjadi reruntuhan. Ia terkejut melihat kehancuran total dan ketiadaan mayat. Sebagai seseorang yang memahami metode Ordo Abadi, ia tahu bahwa ini bukan hasil kerja biasa. Saat menyusuri puing-puing, Gebel menemukan seorang anak yang masih hidup, tertimbun reruntuhan. Anak itu adalah Ishak. Meskipun terluka, ia masih bernapas. Menyadari bahwa keberadaan anak itu pasti berkaitan dengan tragedi yang terjadi, dan bahwa anak tersebut berbahaya jika ditemukan oleh pihak yang salah, Gebel memutuskan untuk menyembunyikannya. Ia membawa Ishak pergi, berniat menyembunyikannya di sebuah biara, tempat anak itu dapat tumbuh jauh dari dunia yang telah menghancurkan segalanya. Pada pagi hari yang tenang, Ishak berdiri menatap keluar jendela biara saat cahaya biru fajar perlahan menyinari dunia.
Sudah 1 bulan berlalu sejak ia selamat dari pembantaian oleh Ordo Abadi. Sejak terbangun di biara, ia hidup dalam keadaan setengah linglung, belum sepenuhnya menerima kenyataan bahwa dirinya kini benar-benar hidup di dunia ini. Tidak ada interogasi, tidak ada penyelidikan mendalam. Para pendeta hanya mengatakan bahwa ia diselamatkan. Bagi Ishak, itu adalah keberuntungan sekaligus kelegaan. Ia tidak ingin siapapun menggali lebih dalam tentang apa yang terjadi di desa itu. Selama sebulan, Ishak mencoba menipu dirinya sendiri dengan berpikir bahwa semua ini hanyalah mimpi. Namun, semakin lama, ia tak bisa menyangkal kenyataan. Dunia ini nyata, dan ia hidup di dalamnya. Maka ia pun memutuskan satu hal, jika ia harus hidup di dunia ini, maka ia harus menyesuaikan diri sepenuhnya. Ishak mengamati tubuhnya. Tubuh seorang anak berusia sekitar 14 tahun dengan kekuatan fisik yang sangat lemah. Bahkan mengangkat benda ringan pun terasa sulit. Sebagai Nephilim, ia memang memiliki tubuh rapuh meskipun dianugerahi bakat spiritual tinggi. Ia menyadari bahwa dirinya saat ini lebih lemah dibanding anak seusianya. Ia mengingat kembali keputusan bodohnya saat membuat karakter, memaksimalkan iman dan mengabaikan fisik. Kini, akibatnya harus ia tanggung sendiri. Meski begitu, ia tahu Nephilim bukan ras sembarangan. Mereka memiliki karisma tinggi, kecerdasan, dan daya tarik bawaan, meski dibenci oleh para dewa. Ishak menyadari bahwa tubuh barunya memiliki wajah yang menarik, cukup untuk menarik perhatian, asalkan identitas aslinya tersembunyi. Namun masalah terbesar adalah tubuhnya yang rapuh dan hampir tidak memiliki daya tahan. Ia mengingat kejadian ketika ia membunuh Kalsen. Ia masih belum memahami sepenuhnya kekuatan yang muncul saat itu. Ia hanya tahu bahwa ia memperoleh kemampuan bernama Lighthouse of the Watcher, sebuah kekuatan yang bahkan dalam game hanya dimiliki oleh Paladin puncak dari Codex of Light. Namun kemampuan itu masih terkunci. Ia menduga itu karena perbedaan keyakinan dan karena levelnya yang terlalu rendah. Ia juga ingat peringatan bahwa menggunakan kekuatan tingkat tinggi bisa berakibat fatal. Lebih mengkhawatirkan lagi, kekuatan yang menyelamatkannya berasal dari Nameless Chaos, entitas yang dibenci semua agama. Ia mengetahui sejarahnya, wabah White Death, kehancuran kota-kota, dan penghapusan nama sang dewa dari sejarah. Itulah alasan mengapa tak ada satupun agama yang berani mengakuinya. Kini, Ishak menyadari satu hal dengan pasti, jika identitasnya terbongkar, ia akan diburu oleh seluruh dunia. Ia juga menyadari bahwa dunia ini berada beberapa tahun sebelum peristiwa besar dalam alur permainan dimulai. Dalam kurun waktu itu, perang antar iman akan pecah, dan dunia akan jatuh dalam kekacauan. Jika ingin bertahan, ia harus mempersiapkan diri dari sekarang. Namun masalah paling mendesak justru sangat sepele, tubuhnya terlalu lemah. Di biara, kehidupan berjalan sederhana. Makanan minim, pekerjaan fisik ringan namun melelahkan, dan tidak ada perlakuan istimewa. Setiap hari Ishak hanya makan bubur encer, kentang rebus, dan roti keras. Baginya yang terbiasa hidup modern, ini hampir merupakan penyiksaan. Ia menyadari bahwa dengan gizi seperti ini, tubuhnya tak akan berkembang. Ia bahkan bisa mati lebih cepat sebelum sempat mempersiapkan apapun. Ketika makan malam, ia menyadari bahwa ia masih lapar. Namun tak ada tambahan makanan. Ia hanya bisa menahan diri, mengingat bahwa semua anak di sana hidup dalam kondisi yang sama. Saat malam tiba, Ishak kembali ke tempat tidurnya, sebuah alas jerami tipis. Ia berbaring sambil memikirkan masa depannya. Ia tahu ia tidak bisa terus hidup seperti ini, namun kabur dari biara dalam kondisi lemah juga sama saja dengan bunuh diri. Di tengah lamunannya, seekor kucing biara bernama Murzik masuk ke ruangan. Kucing itu dikenal malas dan sering berkeliaran bebas.
Ia mendekati Ishak sambil membawa seekor tikus mati di mulutnya. Ishak terkejut. Ia hendak menyingkirkan bangkai itu, tetapi saat ia menyentuhnya, sesuatu yang aneh terjadi. Sebuah rasa sakit menjalar di telapak tangannya. Tiba-tiba, dari telapak tangan Ishak muncul tentakel-tentakel tipis berwarna kemerahan. Dalam sekejap, tubuh tikus itu dilahap sepenuhnya, tulang dan dagingnya dihancurkan tanpa sisa. Ishak membeku, tak mampu bergerak. Tak lama kemudian, sebuah pesan muncul di hadapannya. Ia telah memakan seekor tikus. Kemampuan predation aktif. Ketahanan terhadap penyakit meningkat. Berkat sementara diterapkan hingga pencernaan selesai. Ishak menatap tangannya dengan wajah pucat. Ia menyadari bahwa kemampuan melahap milik Nameles Chaos telah aktif, bahkan tanpa ia kehendaki. Dan dengan itu, ia memahami satu hal dengan jelas. Untuk bertahan hidup di dunia ini, ia mungkin harus menjadi sesuatu yang bukan lagi manusia sepenuhnya. Kebingungan dan konflik batin melanda Ishak setelah kejadian aneh yang menimpanya. Ia teringat istilah predation, sebuah kemampuan yang pernah ia lihat dalam sistem permainan ketika menciptakan karakternya. Dalam deskripsi tersebut tertulis bahwa kemampuan itu memungkinkan pemiliknya menyerap sebagian kemampuan dan sifat dari makhluk yang dikonsumsi. Ishak mulai menyadari bahwa kejadian ketika tentakel muncul dan memakan tikus bukanlah halusinasi, melainkan manifestasi nyata dari kekuatan itu. Ketika ia hampir bertanya pada Murzik, kucing yang berada di dekatnya, hewan itu justru mendesis dan kabur. Tidak lama kemudian, Johan terbangun dan bertanya apa yang sedang Ishak lakukan. Ishak berbohong dengan mengatakan bahwa Murzik hanya menangkap tikus. Johan yang masih mengantuk tidak menaruh curiga dan kembali tidur. Namun, di dalam hati Ishak diliputi kebingungan. Ia mengingat kejadian sebelumnya saat tentakel muncul dari dadanya dan membantai segalanya. Kali ini, tidak ada tanda luka atau bekas apapun di tubuhnya, seolah semuanya hanyalah mimpi. Tak lama kemudian, sebuah jendela sistem muncul, menampilkan kemampuan bernama Touch of Chaos, kemampuan dasar milik para pengikut Nameles Chaos yang memanggil tentakel untuk menghancurkan musuh. Kekuatannya meningkat seiring kesehatan dan iman. Ishak menyadari bahwa ini adalah kemampuan dasar kepercayaannya, sebagaimana agama lain memiliki kekuatan khas masing-masing. Kesadaran ini sedikit menenangkannya, karena setidaknya fenomena itu masih bisa dijelaskan dalam kerangka sistem dunia ini. Namun rasa tenangnya buyar ketika ia menyadari bahwa rasa lapar di perutnya telah hilang. Ia menyimpulkan bahwa tentakel itu telah memakan tikus tadi. Dengan perasaan tidak nyaman, ia mencoba tidur dan akhirnya tertidur karena tubuhnya yang masih anak-anak memang membutuhkan istirahat. Keesokan harinya, Ishak kembali tenggelam dalam pemikiran. Ia memikirkan keberadaannya, dunia ini, serta posisinya sebagai pengikut dewa terlarang. Ia menyadari betapa rapuh posisinya, tubuh lemah, garis keturunan yang dibenci, serta keyakinan yang jika diketahui akan membuatnya dieksekusi. Ia tahu bahwa makhluk-makhluk seperti dirinya biasanya menjadi target pemusnahan. Gambaran tentang dibakar hidup-hidup atau dihukum mati terlintas di kepalanya. Namun, ia juga menyadari bahwa untuk bertahan hidup, ia harus menjadi lebih kuat. Dan untuk menjadi kuat, ia perlu makanan. Sayangnya, makanan di biara sangat terbatas. Saat sedang melamun di ladang, Ishak ditegur oleh seorang pria bernama Gebel. Pria itu berpenampilan kasar, bukan biarawan, dan dikenal sebagai seseorang yang tinggal di biara tanpa jelas statusnya. Ishak segera menyadari bahwa pria itu mengenakan sabuk milik seorang ksatria. Dari situ, ia menyimpulkan bahwa Gebel kemungkinan adalah seorang ksatria yang menyembunyikan identitasnya, mungkin seorang pembelot. Gebel membawa sekeranjang tikus hasil jebakan. Ia menjelaskan bahwa tikus-tikus itu merusak persediaan makanan biara.
Ketika Ishak bertanya apakah tikus bisa dimakan, Gebel menjelaskan bahwa kitab cahaya melarangnya karena dianggap makhluk kotor, meskipun secara praktis larangan itu bersifat religius, bukan kesehatan. Ishak kemudian meminta izin untuk mengurus bangkai tikus-tikus tersebut. Gebel mengizinkan, dengan peringatan agar ia tidak berbuat aneh, lalu menyuruhnya mengubur bangkai itu dan menyiramnya dengan air kapur. Saat sendirian, Ishak dilanda keraguan. Ia bertanya pada dirinya sendiri apakah ia benar-benar akan memakan tikus-tikus itu. Namun sebelum ia sempat mengambil keputusan, tentakel kembali muncul dari telapak tangannya dan melahap seekor tikus. Sistem kembali aktif, memberi notifikasi bahwa ia telah mengonsumsi seekor tikus ladang, meningkatkan efisiensi konsumsi, ketahanan terhadap penyakit ringan, dan memberinya berkah sementara. Kali ini, Ishak tidak terlalu takut. Ia justru merasa seperti sedang memberi makan sesuatu yang bergantung padanya. Ia menyadari bahwa, untuk bertahan hidup di biara miskin ini, ia harus memanfaatkan kekuatan tersebut. Meski begitu, ia berharap agar Gebel tidak pernah menggali kembali lubang tempat bangkai tikus itu dikuburkan. Pada akhirnya, pikiran Ishak kembali tertuju pada Gebel. Ia semakin yakin bahwa pria itu adalah mantan ksatria. Dalam dunia ini, para ksatria dan pendeta memiliki kekuatan besar yang berasal dari dewa-dewa mereka. Jika demikian, maka menjadi ksatria mungkin adalah jalan yang lebih cocok baginya dibanding menjadi pendeta, mengingat tubuhnya yang lemah dan situasinya yang berbahaya. Namun satu masalah besar tetap menghalangi semua kemungkinan itu. Iman yang ia anut adalah iman terlarang. Dan selama tentakel itu masih ada, masa depannya akan selalu berada di ujung bahaya. Ishak membuat keputusan, untuk bertahan hidup dengan cara apapun, meskipun harus berjalan di garis tipis antara keselamatan dan kehancuran. Ia menyadari bahwa keberadaan tentakel adalah ancaman fatal jika sampai diketahui orang lain. Jika identitasnya terbongkar, ia akan langsung dieksekusi tanpa ampun. Oleh karena itu, pertanyaan terpenting bukan lagi apakah kekuatan itu berguna, melainkan bagaimana menyembunyikannya. Ishak sempat mempertimbangkan untuk melarikan diri, namun segera menyadari bahwa tidak ada tempat yang benar-benar aman. Bahkan Ordo Abadi pun memburu kekuatan Chaos tanpa nama. Setelah merenung panjang, ia sampai pada satu kesimpulan, satu-satunya cara bertahan hidup adalah dengan menyembunyikan dirinya di tengah cahaya, menjadi bagian dari Codex of Light itu sendiri. Ia menyadari bahwa menjadi paladin justru memberi perlindungan terbaik. Dibandingkan menjadi pendeta yang harus hidup diawasi ketat, seorang paladin memiliki ruang gerak lebih luas, bergerak di luar biara, dan tidak selalu berada di bawah pengawasan langsung. Jika ia bisa membangun reputasi sebagai paladin yang taat, maka tidak seorang pun akan mencurigainya sebagai pengikut kekacauan. Ia bahkan membayangkan masa depan di mana ia menaklukkan wilayah bidah, membangun wilayah kekuasaan, dan hanya memberikan penghormatan simbolis kepada Ordo Cahaya. Selama ia tampak setia, tidak ada yang akan menyelidiki lebih dalam. Dengan tekad itu, Ishak memutuskan bahwa satu-satunya jalan hidupnya adalah menjadi paladin. Untuk itu, ia membutuhkan kekuatan fisik dan pengalaman. Ia sadar tubuhnya masih lemah, tetapi waktu masih berpihak padanya. Ia pun mulai secara sadar membantu Gebel, menawarkan diri ikut menangkap tikus dan mengurus pekerjaan kasar. Baginya, tikus bukan sekadar hama, mereka adalah sumber nutrisi. Ia menyadari bahwa setelah mengonsumsi tikus melalui tentakel, tubuhnya tidak hanya tidak merasa lapar, tetapi juga menyerap nutrisi secara sempurna. Tidak ada sisa pencernaan, dan kondisi fisiknya perlahan membaik. Hal ini membuatnya yakin bahwa kekuatan tersebut memberinya efisiensi biologis yang luar biasa. Gebel awalnya heran melihat semangat Ishak. Ia tahu pekerjaan itu kotor dan berat, tetapi Ishak tetap datang setiap hari. Bahkan,
Dibanding anak-anak lain, Ishak jauh lebih tekun. Ia tidak menghindari pekerjaan, tidak mengeluh, dan justru terlihat belajar dari setiap tugas yang diberikan. Gebel mulai menilai Ishak dengan cara berbeda. Ia menyadari bahwa anak ini bukan hanya rajin, tetapi juga cerdas. Ishak dengan cepat memahami cara memasang perangkap, membedakan jenis hewan, mengurus peralatan, dan memahami tujuan di balik setiap pekerjaan. Bahkan hal-hal kecil seperti struktur perangkap dan pola pergerakan tikus ia perhatikan dengan saksama. Sementara anak-anak lain menjauhinya karena iri atau canggung, Ishak tidak peduli. Ia tidak tertarik membangun hubungan sosial. Bertahan hidup adalah satu-satunya prioritasnya. Di balik semua itu, Ishak terus mempelajari tentakel miliknya. Ia menyadari bahwa proses pencernaan berlangsung lambat dan efeknya bertahan lama. Ia juga menyadari bahwa tentakel itu tidak sepenuhnya liar, mereka bereaksi terhadap kehendaknya, bahkan kadang bertindak seolah memahami niatnya. Ia menemukan bahwa tentakel dapat muncul bukan hanya saat berburu, tetapi juga saat ia menginginkan bantuan. Mereka bisa mengambil benda, bergerak dengan presisi, dan menghilang kembali ke dalam tubuhnya. Meskipun mengerikan, tentakel itu terasa seperti bagian dari dirinya sendiri. Ishak menyimpulkan bahwa tentakel tersebut memiliki semacam kesadaran atau naluri dasar. Mereka tidak bertindak sembarangan, dan justru membantunya bertahan hidup. Namun, itu juga berarti bahwa jika suatu hari tentakel itu muncul di depan orang lain, segalanya akan berakhir. Ia pun mulai mempelajari cara mengendalikannya secara sadar, menekan kemunculannya, dan hanya menggunakannya ketika benar-benar diperlukan. Saat mengamati perangkap tikus, Ishak menyadari bahwa jumlah tikus yang tertangkap semakin sedikit. Populasi mulai berkurang, dan tikus-tikus yang tersisa menjadi lebih berhati-hati. Ia melihat langsung bagaimana satu ekor tikus tertusuk dan dimakan oleh tentakel, yang kini tampak lebih tebal dan panjang dari sebelumnya. Ia menyimpulkan bahwa bukan hanya tubuhnya yang berkembang, tetapi juga tentakel itu sendiri. Semakin banyak ia menggunakannya, semakin kuat mereka menjadi. Namun di balik kekuatan itu, Ishak tahu satu hal pasti, selama tentakel itu masih ada, hidupnya akan selalu berada di ambang bahaya. Dan karena itulah, ia harus menjadi cukup kuat, cukup cerdas, cukup tersembunyi, untuk bertahan di dunia yang ingin memusnahkannya. Melanjutkan kisah perkembangan Ishak, setelah ia mulai terbiasa dengan kehidupan di biara dan kekuatan yang ia miliki. Beberapa hari setelah sebelumnya, Gebel kembali memeriksa perangkap tikus dan mendapati sesuatu yang mengejutkan. Di dalam tong perangkap terdapat banyak sekali tikus, jauh lebih banyak dari biasanya. Hal ini membuatnya heran, karena akhir-akhir ini jumlah tikus justru cenderung menurun akibat perangkap yang semakin sering dipasang. Awalnya Gebel mengira Ishak lalai mengosongkan perangkap, tetapi setelah memeriksanya lebih teliti, ia menyadari bahwa perangkap tersebut telah dimodifikasi. Sebuah batang kayu dipasang melintang di tengah tong, dengan umpan yang digantung di atasnya. Saat Ishak datang, ia menjelaskan bahwa modifikasi itu membuat tikus tergelincir saat mencoba meraih umpan, jatuh ke dalam tong, dan tidak bisa keluar. Karena umpan tidak habis dimakan, tikus lain terus datang tanpa menyadari bahaya. Gebel mengakui kecerdikan itu. Ia melihat bahwa Ishak bukan hanya rajin, tetapi juga mampu berpikir efisien. Pujian singkat dari Gebel menjadi pengakuan besar bagi Ishak. Sebagai bentuk penghargaan, Gebel berniat memberinya hadiah. Awalnya Ishak meminta lilin agar bisa membaca pada malam hari, tetapi permintaan itu ditolak karena berisiko kebakaran. Sebagai gantinya, Gebel memberinya sebuah kalung batu bercahaya, sebuah benda suci yang diberkati, mampu memancarkan cahaya ketika digosok atau dipukul. Benda itu ternyata adalah artefak langka. Ishak bisa langsung mengenali nilainya melalui tampilan sistem yang muncul di hadapannya.
Meskipun sempat merasa hadiah itu terlalu berharga, ia akhirnya menerimanya setelah mengetahui bahwa masa pakainya terbatas. Bagi Ishak, benda itu sangat berguna karena memungkinkan ia belajar dan membaca tanpa menarik perhatian. Hari-hari berikutnya, Ishak terus membantu Gebel dalam berbagai pekerjaan berat, mulai dari membersihkan gudang, memindahkan perbekalan musim dingin, hingga pekerjaan kasar lainnya. Meskipun anak-anak lain menghindari pekerjaan tersebut, Ishak justru mengerjakannya dengan tekun. Ia memahami bahwa Gebel adalah sosok penting di biara, dan melalui dirinya, Ishak bisa belajar banyak hal. Gebel sendiri mulai memperhatikan perubahan Ishak. Ia tidak lagi melihatnya sebagai anak biasa. Ishak cepat memahami pekerjaan, teliti, dan memiliki daya tahan yang tidak sesuai dengan usianya. Sikapnya yang serius dan fokus membuat Gebel menaruh kepercayaan lebih besar kepadanya. Sementara itu, Ishak terus mengamati perubahan pada dirinya sendiri. Tentakel yang muncul dari tubuhnya menjadi semakin kuat dan panjang. Ia menyadari bahwa makhluk itu kini bergerak lebih cepat, lebih presisi, dan seolah memiliki insting sendiri. Ketika ia memikirkan untuk menangkap seekor tikus, tentakel itu langsung bergerak dan menusuk mangsanya dengan akurat. Ishak juga menyadari bahwa tubuhnya ikut berubah. Ia merasa lebih kuat, lebih bertenaga, dan lebih percaya diri. Meski ia tidak sepenuhnya memahami mekanismenya, ia menyimpulkan bahwa konsumsi makhluk hidup melalui tentakel memberikan nutrisi dan peningkatan kemampuan secara langsung. Namun perubahan ini juga menimbulkan kecemasan. Tentakel itu kini mampu bergerak hampir 2 meter, bereaksi cepat, dan bertambah tebal. Meskipun patuh, keberadaannya tetap berbahaya jika sampai terlihat oleh orang lain. Ia juga menerima pesan dari kekuatan misterius yang mengawasinya, Nameles Chaos, yang mendorongnya untuk mencari mangsa yang lebih besar. Pesan itu membuat Ishak terkejut, menyadari bahwa entitas tersebut mampu membaca pikirannya. Meski demikian, di lingkungan biara, hampir tidak ada target yang bisa ia jadikan mangsa. Ia tidak mungkin menyentuh manusia, apalagi para biarawan atau hewan ternak yang dijaga. Di tengah renungannya, ia menyadari adanya ketegangan di antara anak-anak biara. Johan, satu-satunya anak yang cukup dekat dengannya, terlihat dipanggil oleh anak-anak yang lebih tua. Ishak menangkap gelagat aneh dari interaksi itu, tatapan waspada, sikap tertekan, dan suasana yang tidak wajar. Merasa ada sesuatu yang tidak beres, Ishak memutuskan untuk mengikuti mereka secara diam-diam. Melanjutkan kejadian ketika Ishak mulai menyadari adanya kekerasan tersembunyi di antara anak-anak panti. Saat ia mendengar suara pemukulan, ia segera memahami bahwa Hans dan kelompoknya sedang memukuli Johan karena gagal mencuri makanan dari dapur. Meski menyadari bahwa campur tangan dapat membuatnya ikut menjadi sasaran, Ishak tetap memperhatikan dari kejauhan. Kekerasan itu semakin brutal, dan Hans terlihat semakin kehilangan kendali, memukuli Johan dengan amarah bercampur kepanikan. Ketika situasi semakin memburuk, Ishak akhirnya muncul. Tanpa melakukan apapun secara fisik, kehadirannya saja sudah cukup membuat Hans dan kelompoknya membeku. Ketakutan langsung terlihat di wajah mereka. Meskipun Ishak tidak mengancam ataupun berbicara keras, aura yang terpancar darinya membuat anak-anak itu tidak berani bergerak. Bahkan Hans, yang sebelumnya begitu agresif, tiba-tiba kehilangan keberaniannya. Ishak menyadari bahwa efek ini bukan sekadar wibawa biasa. Karisma alaminya, ditambah pengaruh samar dari kekuatan chaos yang melekat padanya, membuat orang-orang merasakan tekanan tanpa ia sadari. Hans dan yang lain mundur dengan ketakutan, seolah menghadapi sesuatu yang berbahaya meski tak terlihat. Setelah para pembuli pergi, Ishak berbicara dengan Johan dan mengetahui bahwa anak-anak itu telah lama memerasnya untuk makanan. Ia memahami bahwa kelaparan, rasa takut,
dan lingkungan tertutup telah mendorong mereka bertindak kejam. Namun ia juga menyadari bahwa membiarkan hal ini berlanjut hanya akan membuat segalanya semakin buruk. Malam itu, Ishak memperhatikan gerak-gerik para anak yang sama. Ia melihat mereka menyelinap keluar dari biara dengan membawa perbekalan. Dari percakapan yang terdengar, ia menyimpulkan bahwa mereka berencana kabur dari biara. Mereka percaya bahwa hidup di luar akan lebih baik, meskipun tidak memiliki persiapan apapun. Ishak mengikuti mereka dan menghadang di luar. Ia memperingatkan bahwa melarikan diri tanpa bekal, perlindungan, atau tujuan hanya akan berujung pada kematian. Ia menjelaskan bahwa desa-desa akan mencurigai mereka, para bandit akan memanfaatkan mereka, dan musim dingin akan membunuh mereka lebih cepat daripada kelaparan. Meskipun kata-katanya masuk akal, Hans tetap keras kepala. Ketegangan meningkat hingga akhirnya Hans mencoba menyerang Ishak. Namun sebelum sempat berbuat banyak, aura menakutkan kembali muncul dari Ishak. Rasa takut yang tidak masuk akal menyergap Hans, membuatnya terjatuh dan kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Pada saat itu, Ishak hampir kehilangan kendali atas kekuatannya. Ia merasakan dorongan untuk menyerang, dorongan yang datang dari sesuatu yang lebih gelap di dalam dirinya. Tentakel hampir muncul, dan ia menyadari bahwa dorongan itu bukan sepenuhnya miliknya. Ia segera menghentikan dirinya sendiri, menyadari betapa berbahayanya kekuatan tersebut jika digunakan tanpa kendali. Anak-anak lain sudah ketakutan setengah mati, bahkan Hans sampai kehilangan kendali atas tubuhnya sendiri. Ishak menenangkan keadaan, menahan dirinya, dan mencoba menenangkan anak-anak itu. Ia memperingatkan mereka agar tidak mencoba kabur lagi dan menyuruh mereka kembali ke asrama sebelum keadaan menjadi lebih buruk. Saat mereka bersiap pergi, sesuatu yang jauh lebih berbahaya muncul dari kegelapan hutan, seekor babi hutan besar dengan bau busuk menyengat, jelas bukan hewan biasa. Kehadirannya membuat udara terasa berat dan mencekam. Ketika anak-anak panik dan berlarian, Ishak menyadari bahaya yang sesungguhnya. Tanpa ragu, ia mendorong Hans menjauh dari jalur serangan. Tentakel yang muncul tanpa sadar membantunya melempar Hans ke tempat aman. Namun tindakan itu membuat Ishak sendiri berada di jalur serangan. Dengan penuh kesadaran, ia menarik perhatian babi hutan tersebut dan berlari menjauh dari biara, berniat menjauhkan ancaman itu dari anak-anak. Dengan demikian, Ishak memilih untuk menjadi umpan, mengorbankan keselamatannya sendiri demi melindungi orang lain, sekaligus menghadapi ancaman nyata yang mungkin menjadi mangsa lebih besar pertama bagi kekuatan mengerikan yang bersemayam di dalam dirinya. Ishak meluncur menuruni lereng bukit. Ia tahu bahwa hewan berkaki empat akan kesulitan bergerak cepat di turunan curam. Babi hutan yang mengamuk itu, meski buas, harus berhati-hati agar tidak tergelincir dan melukai dirinya sendiri. Karena itulah Ishak mampu menjaga jarak darinya. Ketika jarak sudah cukup dekat, Ishak meloncat dan memanjat sebuah pohon dengan seluruh tenaganya. Tentakel yang muncul dari tubuhnya membantunya mencengkeram batang pohon dengan kuat. Babi itu menabrak batang pohon dengan keras, mengguncangnya hebat, tetapi Ishak berhasil bertahan. Saat babi itu terhuyung, Ishak melompat turun. Tentakel-tentakelnya berubah runcing dan menusuk ke arah kepala babi, seperti saat ia memburu tikus sebelumnya. Namun tengkorak babi itu terlalu keras. Tentakel hanya berhasil merobek kulit dan dagingnya, membuat makhluk itu mengamuk semakin liar. Meski diserang, babi itu tidak mati. Ia malah menggigit salah satu tentakel yang menancap padanya. Namun tentakel tersebut justru menghancurkan giginya dan masuk lebih dalam ke mulutnya. Babi itu meronta kesakitan, mencoba melarikan diri. Ishak terseret bersama makhluk itu dan akhirnya mereka berdua terjatuh ke dalam sebuah lubang vertikal di tanah. Benturan keras membuat Ishak terpental, namun ia segera bangkit. Di dalam gua gelap itu, babi tersebut masih hidup,
meski tubuhnya rusak parah. Ishak menyadari bahwa makhluk itu masih berbahaya. Ia mengeluarkan batu cahaya pemberian Gebel dan menghantamkannya, menciptakan kilatan cahaya menyilaukan. Babi itu menjerit, kehilangan arah, lalu menghantam dinding gua dengan keras. Memanfaatkan kesempatan itu, Ishak menyerang kembali. Tentakel-tentakel muncul lebih ganas dari sebelumnya, menusuk, menghancurkan, dan merobek tubuh babi tersebut. Babi itu berontak dengan liar, menghantam dinding, membuat Ishak hampir kehilangan kesadaran karena benturan. Pada saat kritis, sesuatu di dalam tubuh Ishak pecah. Dadanya terbuka, dan gelombang besar tentakel keluar dengan brutal. Seluruh tubuh babi itu dilahap tanpa sisa, tulang dan daging dihancurkan sepenuhnya. Tidak ada darah tersisa. Setelah semuanya berakhir, tentakel itu kembali masuk ke tubuh Ishak. Sebuah pesan muncul di benaknya. Ia telah membunuh Plague Boar dan menerima berbagai efek, peningkatan ketahanan terhadap penyakit, kekuatan sementara, dan peningkatan daya serap. Ia juga diberi pilihan hadiah dari entitas tak bernama. 3 pilihan muncul, Flash Storage, Janitor of the Otherworld, dan Parasite from Beyond. Ishak menyadari bahwa kemampuan semacam ini sangat berbahaya dan tidak bisa digunakan sembarangan. Namun, demi bertahan hidup, ia memilih Flash Storage, yang meningkatkan kemampuan regenerasi tubuhnya selama hasil buruan masih dicerna. Setelah memilih, tubuhnya terasa sangat lelah dan kesadarannya memudar. Ketika terbangun, pagi telah tiba. Tubuhnya terasa ringan dan pulih sepenuhnya, seolah tidak pernah bertarung. Ia menyadari bahwa efek regenerasi bekerja dengan sempurna. Namun, kepalanya terasa berkabut, seperti efek samping dari kekuatan yang baru digunakan. Ia juga menyadari bahwa gua tempat ia jatuh bukanlah gua alami. Dindingnya tampak diperkuat dan tertata rapi, seolah bekas bangunan lama. Tempat itu tampaknya telah lama ditinggalkan. Ishak keluar dari gua dan kembali ke hutan, hujan tipis menyambutnya. Saat ia melangkah maju, sepasang mata berkilat muncul di kegelapan. Seekor babi hutan lain, jauh lebih besar dan tampak sehat, muncul dari balik pepohonan. Tubuhnya penuh tenaga dan jelas berbeda dari yang sebelumnya. Saat Ishak bersiap menggunakan tentakelnya lagi, seseorang tiba-tiba melompat ke depan. Dengan satu tebasan cahaya, pria itu membelah tubuh babi tersebut menjadi 2. Ishak terdiam. "Tidak apa-apa, nak?" tanya pria itu. Ishak mengangkat kepalanya dan melihat sosok Gebel berdiri di hadapannya, tubuhnya basah oleh hujan, menatap dengan ekspresi datar. Di tangannya tergenggam sebuah pedang tua dengan mata yang sudah tumpul, namun sesekali cahaya samar masih berkilat di sepanjang bilahnya. Di pergelangan tangan Gebel tampak sebuah tato berbentuk bulan sabit dan pedang yang saling bersilangan. Mengira Ishak terkejut, Gebel menyarungkan pedangnya dan menepuk wajah Ishak sambil bercanda, memastikan jumlah mata, telinga, dan anggota tubuhnya masih lengkap. Ishak refleks memegangi hidungnya, membuat Gebel tertawa kecil. Ishak ikut tertawa, bukan karena lelucon itu, tetapi karena ia baru saja menyaksikan kemampuan seorang paladin secara langsung. Melihat bagaimana Gebel membunuh babi hutan dengan satu tebasan, Ishak menyadari bahwa kekuatan seorang paladin jauh melampaui bayangannya. Ia pun meneguhkan tekadnya untuk mempelajari ilmu pedang seperti yang dimiliki Gebel. Tak lama kemudian, anak-anak yang sebelumnya melarikan diri melapor ke para biarawan tentang kejadian tersebut. Para biarawan segera menyusul dan menemukan Ishak bersama Gebel. Mereka sempat mengira Ishak telah tewas, hingga akhirnya melihatnya hidup kembali. Kejadian itu dianggap sebagai mukjizat, dan Ishak dipuji meskipun sebenarnya ia tidak melakukan apapun sesuai ajaran Codex of Light. Sebagai bentuk disiplin, Ishak tetap diberi hukuman puasa malam, namun hal itu tak berarti banyak baginya. Sikap para biarawan dan anak-anak panti pun berubah,
menjadi lebih ramah dan hormat terhadapnya. Keesokan harinya, Hans datang menemui Ishak dan meminta maaf dengan tulus. Ia mengakui bahwa tindakannya selama ini didorong oleh rasa iri dan takut. Ia juga mengakui bahwa dirinya hampir mati akibat kebodohannya sendiri dan menyadari perbedaan besar antara dirinya dan Ishak. Hans mengakui bahwa ia telah meminta maaf kepada Johan dan berjanji tidak akan mencoba kabur lagi. Ia juga berjanji akan menertibkan anak-anak lain jika ada yang bertingkah. Sikapnya yang tulus membuat Ishak menyadari bahwa ketakutan telah berubah menjadi rasa hormat. Dalam percakapan mereka, Hans menyebut tentang rencana pasukan Fajar, Dawn Army, dan bertanya apakah Ishak berniat bergabung suatu hari nanti. Ishak mengiyakan dengan tenang. Ia tahu betul apa arti Dawn Army. Itu adalah ekspedisi besar yang dibentuk oleh Gereja Codex of Light untuk merebut kembali Tanah Suci dari Kekaisaran Abadi. Sebuah peristiwa besar yang akan mengguncang dunia. Ishak tahu bahwa perang itu akan terjadi lagi, dan kali ini akan menjadi ekspedisi Fajar ke-13. Ia tahu pula bahwa perang tersebut merupakan salah satu peristiwa utama dalam dunia tempat ia kini hidup. Hans berkata bahwa Gebel pernah ikut serta dalam pasukan tersebut. Ia juga mengungkapkan desas-desus bahwa Gebel mungkin adalah seorang pembelot, bahkan mungkin berasal dari pihak musuh, karena tato bulan sabit di pergelangan tangannya. Ishak menganggap itu masuk akal, namun ia juga tahu bahwa seorang prajurit Kekaisaran Hitam seharusnya sudah menjadi mayat hidup, bukan manusia biasa. Meski begitu, ia tak bisa mengabaikan fakta bahwa Gebel jelas memiliki masa lalu yang besar dan berbahaya. Dengan penuh pertimbangan, Ishak mulai berpikir bahwa jika ia ingin tumbuh kuat dan menyembunyikan sifat aslinya, maka ia harus belajar dari seseorang sekelas Gebel. Beberapa hari kemudian, Ishak mulai mencari informasi di perpustakaan biara. Ia membuka satu buku tua dan berat berjudul Catatan Ekspedisi Fajar ke-12. Buku itu memuat rincian lengkap tentang ekspedisi, pasukan yang terlibat, dan organisasi yang berpartisipasi. Di sanalah ia melihat lambang yang sama, bulan sabit dan pedang bersilang. Organisasi itu bernama Ordo Paladin Avalanche. Membaca lebih jauh, Ishak mengetahui bahwa ordo tersebut adalah kelompok besar dengan lebih dari 100 anggota, terkenal akan agresivitas dan kekuatan tempurnya, terutama di perbatasan wilayah Ordo Abadi. Nama seorang tokoh membuat Ishak terdiam. Gebel Creighton, wakil komandan Ordo Paladin Avalanche. Ishak terkejut. Ia tak menyangka orang yang kini tinggal sederhana di biara itu pernah berada di posisi setinggi itu. Seorang paladin berpangkat tinggi, seseorang yang seharusnya memiliki kekuasaan, kehormatan, dan pengaruh besar. Dan kini ia hidup sebagai penjaga biasa. Ishak tak tahu alasan di balik kejatuhan Gebel. Namun satu hal menjadi jelas, jika ia ingin menjadi kuat, orang inilah yang harus ia dekati. Seolah menanggapi pikirannya, sebuah suara bergema dalam benaknya. Nameles Chaos sedang mengamatimu. Nameles Chaos menginginkanmu menjadikan Gebel sebagai bawahanmu. Ishak mengernyit. Arahan direvisi. Nameles Chaos menginginkanmu mengalahkan Gebel. Ishak menghela napas. Bagaimana mungkin seorang anak berusia 14 tahun mengalahkan mantan wakil komandan Paladin? Namun suara itu kembali, seolah meremehkan keraguannya. Nameles Chaos menurunkan target. Nameles Chaos menginginkanmu meraih kemenangan sekecil apapun atas Gebel. Ishak terdiam. Ia menyadari satu hal. Bagi kekuatan yang menguasainya, bahkan kemenangan kecil atas seseorang seperti Gebel sudah cukup berarti. Dan untuk pertama kalinya, Ishak mulai benar-benar memikirkan kemungkinan itu. Ishak membantu Gebel membelah kayu di halaman belakang biara. Ia memperhatikan bahwa semua kayu terbelah rapi dengan ukuran yang sama, menandakan keterampilan luar biasa. Saat itu,
Ishak memberanikan diri meminta agar Gebel mengajarinya ilmu pedang. Gebel tidak langsung menjawab. Ia terus membelah kayu dengan tenang, seolah tak mendengar permintaan itu. Saat akhirnya menoleh, ia mempertanyakan alasan Ishak, bahkan menyebut rumor bahwa dirinya adalah seorang pembelot. Namun Ishak tidak mundur. Ia menyatakan bahwa dirinya yakin Gebel adalah seorang kesatria suci, bukan sekadar penjaga biara biasa. Ishak menunjukkan bahwa ia mengetahui arti tato di pergelangan tangan Gebel, pedang yang menusuk bulan sabit, simbol Ordo Paladin Avalanche. Ia menyebutkan bahwa tanda itu berasal dari pasukan yang ikut dalam Perang Fajar ke-12. Gebel terkejut karena anak seusia Ishak mampu mengetahui hal sejauh itu. Gebel tidak menyangkalnya. Ia hanya menyatakan bahwa Ishak terlalu cerdas untuk anak seusianya. Namun, ia tetap tidak langsung menyetujui permintaan Ishak untuk belajar pedang. Sebaliknya, ia menancapkan kapak ke batang kayu besar dan menantang Ishak untuk mencabutnya. Gebel meragukan bahwa tubuh Ishak yang kecil dan kurus mampu mengangkatnya. Namun Ishak menerima tantangan itu. Ia menggenggam gagang kapak dan mengerahkan seluruh tenaganya. Berkat efek kekuatan sementara yang masih tersisa dari hasil memakan monster sebelumnya, Ishak berhasil mengangkat kapak beserta balok kayu yang tertancap di dalamnya, lalu menghantamkannya ke tanah hingga terbelah dua. Gebel terkejut luar biasa. Ia memeriksa tubuh Ishak, tidak percaya bahwa anak sekecil itu mampu melakukan hal tersebut. Ia bahkan sempat menduga bahwa Ishak memiliki tubuh aneh atau mengalami keajaiban. Ishak sendiri tidak bisa menjelaskan kekuatannya, dan Gebel pun mulai menyadari bahwa ini bukan sesuatu yang bisa dijelaskan dengan logika biasa. Ia menyebut kemungkinan bahwa yang dilihatnya adalah sebuah keajaiban. Reaksi Gebel berubah. Bukan lagi kecurigaan, melainkan ketertarikan yang serius. Dalam benaknya, ia mulai mengaitkan Ishak dengan konsep tubuh suci, seseorang yang memiliki potensi luar biasa yang bahkan bisa melampaui manusia biasa. Di dalam hati, Ishak merasakan bahwa pengakuan itu adalah awal dari perubahan besar. Tak lama kemudian, suara dari entitas yang selama ini mengawasinya muncul kembali. Nameles Chaos senang dengan kemenangan kecilmu. Hadiah telah diberikan. Ishak menerima kemampuan baru yang disebut Rat in the Walls, memungkinkan dirinya membagi persepsi dengan tentakel yang ia miliki. Untuk mengujinya, Ishak diam-diam menyelinap keluar malam itu dan mengaktifkan kemampuan tersebut. Ia merasakan sensasi penglihatan dan pendengaran ganda saat tentakelnya menyusup ke celah-celah dinding biara. Melalui tentakel itu, ia mengintip ruangan tempat Gebel berbicara dengan kepala biara. Dari percakapan mereka, Ishak mengetahui bahwa Gebel mencurigai dirinya sebagai Holy Body, seseorang yang memiliki potensi ilahi bawaan. Gebel menyatakan bahwa kekuatan Ishak bukanlah kebetulan, melainkan sesuatu yang mungkin telah ditakdirkan. Ia bahkan mulai mempertimbangkan bahwa Ishak mungkin adalah sosok langka yang dapat mengubah masa depan.